Panji Ketawang bergegas melangkah meninggalkan ruangan pendopo rumah kediaman Sang Ramapati. Dia berjalan ke arah belakang. Dia ragu-ragu sejenak begitu tiba di depan pintu ruangan di mana si Tangsu ditempatkan. Dia mengetok pintu lirih. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu terbuka. Panji Ketawang melangkah masuk. Tiba-tiba dari balik pintu, si Tangsu menyerang dengan sebilah pisau tajam. Tunggu. Ada apa ini? Si Tangsu. Panji Ketawang berhasil menghindari tikaman pisau, dan dia segera merebut pisau dari tangan si Tangsu. Panji Ketawang tersenyum sambil menimang-nimang pisau. Si Tangsu, dari mana kau memperoleh pisau ini? Si Tangsu, kau telah melakukan suatu kebodohan. Sudahlah. Tak ada gunanya kau memberontak. Tak ada gunanya berlarut-larut menuruti perasaan cengeng seperti itu. Justru hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Bisa merusak kesehatanmu. Panji, aku tidak sudi disekap di tempat ini. Kembalikan aku ke Desa Ganding. Si Tangsu, cobalah kau berpikir sedikit cerdas. Lupakan masa lalumu sebagai wanita desa dan masukilah hidup barumu di lingkungan istana Majapahit ini. Kau cantik, si Tangsu. Manfaatkanlah kecantikanmu untuk meraih kekayaan dan kemewahan. Kau tidak akan bisa membujuk aku. Kita lihat saja nanti. Si Tangsu, hidup ini akan terasa indah dan nyaman jika kita dapat memperoleh apa saja yang kita inginkan. Dan dengan menjadi seorang wanita persembahan istimewa, tentu saja kau akan dapat memperoleh apa saja yang kau inginkan dengan mudah. Aku tidak menginginkan apa-apa, Panji. Aku sudah memperoleh segalanya di Desa Ganding. Segalanya? Apa itu? Kau hanya menjadi seorang wanita desa yang melarat di Desa Ganding. Aku memang seorang wanita desa. Dan aku tetap ingin menjadi seorang wanita desa, Panji. Dengar baik-baik, si Tangsu. Kalau kau mau, aku bisa membuatmu menjadi seorang wanita terhormat. Seorang wanita kaya raya. Kau bisa menjadi wanita kesayangan Gusti Prabu Jayanegara. Panji, percuma kau mengulangi bujuk rayumu itu. Aku bosan mendengarnya. Janganlah kau memaksa diriku memasuki kehidupan maksiat yang menjijikan ini. Kembalikan aku ke Desa Ganding. Di sini bukan tempatku. Si Tangsu, apa alasanmu tetap mempertahankan kebodohan ini? Iya, aku memang wanita desa yang bodoh. Aku tidak ingin menjadi wanita pandai dan kaya, tapi tidak mempunyai kepribadian. Jadi rupanya kau mempunyai pendirian? Apa pendirianmu itu? Wanita hanya akan berharga jika dia mempertahankan harkat kewanitaannya. Wanita akan berharga karena kesetiaannya. Omong kosong. Itu hanya merupakan angan-angan yang tidak mempunyai kenyataan. Apa itu kesetiaan? Apa itu kepribadian? Yang penting, orang hidup senang. Senang dan bahagia. Kita bisa mempunyai harta benda yang berlimpah ruah, rumah mewah, perhiasan dan barang-barang yang berharga. Panji, aku bukan wanita yang gila harta dan gila hormat. Aku tidak akan meninggalkan keutamaan hidup sebagai seorang wanita, Panji. Dan aku tidak akan mengkhianati cinta suciku kepada Kakang Rakuti. Kakang Rakuti, dengar
ratapanku ini. Kau pasti mendengarnya, Kak. Sekalipun kau berada di tempat yang jauh, Kakak. Si Tangsu menangis terseduh-seduh begitu teringat suaminya Rakuti. Badannya sampai terguncang-guncang. Untuk sesaat lamanya, Panji Ketawang membiarkan wanita cantik itu menangis terseduh-seduh. Kakang Rakuti, apa kau tidak mendengar tangisku ini? Tidakkah kau mendengar ratapan istrimu, Kakang? Kejam. Kejam sekali. Mengapa orang-orang datang merenggut cinta kita, Kakang? Apa salah kita? Apa salah kita sehingga kita harus hidup terpisah seperti ini, Kakang? Apakah mungkin kita akan bertemu lagi, Kakang? Dewata yang agung, lindungilah kami. Berilah kami keselamatan. Jangan tinggalkan kami, Dewata Agung. Berikanlah ketabahan di hati kami, sehingga kami dapat mengatasi cobaan ini. Dengar si Tangsu. Kalau kau masih keras kepala, kau tidak mau kerjasama dengan Panji Ketawang, hidupmu akan semakin susah. Panji, aku sudah siap menghadapi penderitaan. Dan aku akan bertekad mempertahankan pendirianku. Aku tidak akan mengkhianati cinta suamiku. Apa keistimewaan Rakuti itu sehingga kau tergila-gila kepadanya? Dia adalah suamiku. Dia adalah pelindungku. Dia adalah tumpuan harapanku. Dia adalah hidupku, Panji. Dan dia tidak akan bisa melindungimu. Dia akan datang ke Majapahit dan membebaskan si Tangsu. Datang ke Majapahit. Datang ke Majapahit dan membebaskanmu? Itu suatu pekerjaan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa membebaskanmu dari tangan Gusti Prabu Jayanegara? Kalau dia berani datang ke Majapahit, itu sama halnya dia seekor harimau yang goblok. Dia pasti berani melakukannya, Panji. Dan suamimu itu akan segera mati begitu tiba di Majapahit. Dia orang kuat. Dia kuat dan berani. Dia pasti akan datang kemari. Aku tahu itu. Dia pasti akan datang, Panji. Sudahlah si Tangsu. Jangan bermimpi terlalu indah. Siapa tahu justru sekarang ini kakangmu Rakuti sudah mati. Menurut laporan beberapa orang prajurit, dia sudah terluka. Siapa tahu dia sudah mati karena luka-lukanya. Tidak. Dia tidak akan mati. Dia akan sembuh, Panji. Dan dia akan datang menjemput istrinya. Kakak. Kalau begitu, kau boleh menunggunya si Tangsu. Sampai berapa lama? Sehari? Sebulan? Setahun? Sampai berapa lama kau menunggu kehadiran suamimu? Ya, lumayan rasanya. Sekarang lukaku sudah mulai kering. Tidak begitu terasa sakit lagi. Syukurlah. Mudah-mudahan kau segera sembuh. Rasemi. Ya. Aku berutang budi padamu. Kau telah memberiku tumpangan selama aku menjadi buron pemerintah Majapahit. Kau telah melindungi aku dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dan bahkan kau telah merawat lukaku.
Rakuti, omongan macam apa ini? Kau tidak pernah berhutang apa-apa kepadaku. Seseorang tidak pernah berhutang kepada sahabatnya sendiri, Rakuti. Sebagai seorang sahabat, kita harus saling tolong-menolong. Ya, suatu saat nanti mungkin saja aku ganti minta tolong padamu, Rakuti. Kau memang sahabat sejati, Rasmi. Kita bersahabat sudah sejak lama, sejak kecil. Kita bersahabat melebihi saudara. Terima kasih, Rasmi. Ya. Rasmi, sudah hampir sebulan lamanya aku menumpang hidup di rumahmu ini. Sekarang kesehatan dan kekuatanku sudah hampir pulih seperti sedia kala. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Rasmi. Ya. Pagi ini aku minta pamit. Aku mau pulang ke desa Ganding menengok ibuku. Kau tidak usah terburu-buru, Rakuti. Tunggu saja sampai luka-lukamu itu benar-benar sembuh. Ya, anggap saja rumahku ini juga rumahmu sendiri. Aku tahu kau bermaksud baik. Kau tulus. Tapi aku tidak bisa memanjakan diriku seperti ini. Aku harus segera pulang menemui ibuku. Dan aku mohon agar beliau merestui perjuanganku. Oh, perjuangan? Ya. Jadi sekarang ini kau sedang berjuang, Rakuti? Ya. Aku sedang berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk cita-cita. Hebat sekali. Apa cita-citamu, Rakuti? Karena kau adalah sahabat karibku. Dan karena aku percaya padamu, aku akan berterus terang. Aku ingin menjadi Raja Majapahit, Rasmi. Bagus sekali cita-citamu, Rakuti. Tapi apakah cita-citamu itu tidak terlalu tinggi? Kau tahu bukan? Siapa Raja Majapahit itu? Kau tahu seberapa besar kekuasaannya, bukan? Justru karena kekuasaannya itulah aku ingin menjadi raja, Rasmi. Semula aku bercita-cita ingin menjadi kepala desa. Tapi ternyata kekuasaan seorang kepala desa tidak menarik minatku lagi. Kekuasaan seorang kepala desa sangat lemah. Aku ingin yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi. Kau tidak usah khawatir dan berkecil hati, Rakuti. Keinginan menjadi seorang raja memang bisa dianggap keinginan yang tidak waras. Tapi kukira kita harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Aku setuju dengan pendapat dan sikapmu, Rakuti. Oh, ya, Rasmi. Jadi kau juga mempunyai cita-cita? Hidup tanpa cita-cita ibarat sepotong sabut terayun-ayun di atas gelombang samudra. Ya, tidak mempunyai tujuan yang pasti. Tentu saja aku mempunyai cita-cita, Rakuti. Apa cita-citamu? Aku juga ingin menjadi Raja Majapahit. Kau? Ya. Kau, Rasmi? Iya. Kau juga ingin menjadi raja? Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Rupanya kita mempunyai cita-cita yang sama. Tapi kita tidak perlu bersaing, bukan? Iya, kita tidak perlu bersaing. Tapi setidak-tidaknya, kita mempunyai cara untuk meraih cita-cita kita. Itulah yang akan kutanyakan padamu, Rakuti. Bagaimana caramu memperoleh cita-citamu itu? Bagaimana caramu untuk menjadi Raja Majapahit? Tentu saja aku harus dapat merebut kekuasaan Jayanegara. Itu bukan pekerjaan yang remeh, Rakuti. Prabu Jayanegara mempunyai prajurit-prajurit ribuan jumlahnya. Kukira sulit untuk mewujudkan cita-citamu dengan merebut kekuasaan dari arah depan. Aku tahu, Rasmi. Aku tahu Jayanegara mempunyai ribuan prajurit. Dan mungkin juga dia mempunyai puluhan atau ratusan pendekar. Tapi aku tidak gentar. Memang aku harus mempersiapkan diri. Bagaimana caramu mempersiapkan diri? Aku akan mencari guru. Oh. Aku harus memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi dan menjadi pendekar sakti tak terkalahkan.
Dengar, Rasmi. Kalau aku sudah menjelma menjadi seorang pendekar pilih tanding, kalau aku sudah menjadi pendekar Dikjaya, sakti mandraguna, mampu melebur sebuah gunung, barulah aku akan datang ke Majapahit. Istana Majapahit akan kuobrak-abrik. Prajurit-prajurit Majapahit akan kubuat tercerai-berai. Siapa yang berani berhadapan denganku akan kubinasakan saat itu juga. Si Tangsu, istriku, akan kurebut kembali. Dan dengan tanganku sendiri, tangan-tanganku yang perkasa, akan kupenggal kepala si keparat busuk Jaya Negara. Minumlah dulu, Rakuti. Napasmu sampai tersengal-sengal. Ya, aku yakin cita-citaku akan tercapai. Aku memang harus mencari seorang guru. Guru yang mumpuni. Guru yang bisa mewariskan ilmu kanuragan tingkat tinggi kepadaku. Hebat. Kau memang hebat, Rakuti. Aku yakin kau mempunyai persyaratan untuk menjadi raja besar. Tentu saja. Suatu saat nanti, aku pasti akan menggenggam Majapahit dalam kepalan tanganku ini. Baiklah. Kau mempunyai cara yang khusus untuk memperoleh cita-citamu itu. Untuk mewujudkan cita-citamu menjadi Raja Majapahit. Sedangkan aku mempunyai cara yang lain, Rakuti. Dan caraku ini sedikit berlawanan dengan caramu. Berlawanan bagaimana, Rasmi? Oh ya, cara apa yang akan kau tempuh supaya kau dapat mewujudkan cita-citamu? Kau mengandalkan kesaktian, kedikjayaan, kekuatan dahsyat untuk menggempur dan membongkar. Kau langsung menyerang sasaran dari depan secara terbuka. Kau menggunakan cara kekerasan dan terang-terangan untuk merebut kekuasaan. Itulah caramu. Dan cara yang kau pilih itu memang sangat sesuai dan cocok dengan sifat serta kepribadianmu. Sedangkan untukku, ya, aku tidak bisa menggunakan cara-caramu itu untuk mencapai cita-citaku, Rakuti. Ya. Aku paham soal itu, Rasmi. Nampaknya sifat dan kepribadian kita memang lain. Ya, lain. Tapi kenyataannya ada kecocokan antara kita berdua. Kita justru malah bisa saling melengkapi kekurangan kita masing-masing, Rakuti. Memang karena itulah persahabatan kita ini bisa awet, Rasmi. Rakuti, aku sudah menganggapmu sebagai saudara. Karena itu kita tidak perlu bersaing meraih cita-cita. Kita justru harus bekerja sama. Aku setuju. Tapi Rasmi, apa? Kau masih belum mengatakan kepadaku bagaimana caramu meraih cita-cita. Bagaimana caramu memperoleh kekuasaan besar di Majapahit ini? Sabar dulu, Rakuti. Tidak usah terburu-buru. Marilah kita makan siang dulu. Nanti setelah makan, aku akan menjelaskan kepadamu tentang cara-caraku meraih kekuasaan. Bagaimana, Rakuti? Apa kau belum lapar? Baiklah. Aku akan sabar menunggu penjelasanmu, Rasmi. Ya. Ayo kita makan. Perutku juga sudah melilit-lilit nih. Aku juga membutuhkan seorang guru. Tapi bukan guru ilmu kesaktian, melainkan guru ilmu pengetahuan. Apa gunanya ilmu pengetahuan? Kau hanya akan kerja sia-sia, Rasmi. Waktumu hanya akan terbuang percuma. Oh, aku kira tidak begitu, sahabat. Aku percaya sekali ilmu pengetahuan sangat besar manfaatnya untuk manusia. Dengan ilmu pengetahuan yang kumiliki, dengan mempunyai wawasan yang luas, aku bisa melihat segala persoalan secara gamblang. Aku bukan lagi menjadi manusia kerdil. Itulah sebabnya kau lihat sendiri, di ruangan kerjaku banyak sekali terdapat buku-buku lontar. Dan aku memperlakukan buku-buku itu dengan hormat. Karena apa? Karena aku memang sangat menghormati ilmu pengetahuan. Dan dengan sendirinya, aku juga harus menghormati empu-empu yang telah menulis buku pengetahuan itu. Buku-buku itu adalah guruku, Rakuti. Kau pernah membaca salah satu buku simpananku itu, bukan? Ya.
Aku pernah membaca salah satu bukumu. Buku yang mana? Aku hanya membacanya sekilas saja. Aku tidak begitu senang membaca aksara-aksara. Kalau tidak salah, buku itu berjudul Raja Niti. Bagus, buku yang bagus. Raja Niti adalah buku karya Empu Raganata. Buku itu berisi petunjuk-petunjuk ataupun pengalaman-pengalaman, juga nasihat-nasihat, petuah-petuah, dan berbagai macam rumusan tentang cara mencapai puncak kekuasaan. Ya, Raja Niti. Raja adalah lambang kekuasaan, sedangkan Niti adalah ilmu pengetahuan. Rasemi, lalu apa langkahmu selanjutnya? Apa yang akan kau kerjakan setelah menekuni buku-buku itu? Langkahku selanjutnya tentu saja harus meninggalkan rumah ini. Aku harus meninggalkan buku-buku itu dan membuktikan kebenarannya di dalam kehidupan. Aku akan mencocokkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang kupelajari dari buku-buku itu ke dalam kenyataan hidupku yang sesungguhnya. Selanjutnya? Dan selanjutnya, aku akan melamar menjadi pegawai atau penggawa kerajaan Majapahit. Penggawa kerajaan? Iya. Kau ingin menjadi raja? Dan kau juga ingin menjadi penggawa kerajaan? Bagaimana ini, Rasemi? Apa maksudmu? Maksudku ialah supaya aku bisa menjadi orang dalam istana. Nah, dengan menjadi orang dalam, aku akan bisa mengerti seluk-beluk istana Majapahit, Rakuti. Aku akan bisa memahami kelemahannya ataupun kelebihannya. Dan untuk itu, aku harus bisa menduduki jabatan penting di dalam tubuh pemerintahan Majapahit. Begitu. Jadi kau memilih cara seperti itu? Ya, itulah caraku. Kukira caramu sedikit bertele-tele, Rasemi. Cara yang kutempuh tidak bisa dipisahkan dari akal sehat. Permainan siasat, permainan tipu muslihat. Ya, pokoknya serba berhubungan dengan kecerdasan pikiran. Apakah kau tidak membutuhkan kekuatan sama sekali? Dengar Rakuti. Ya. Kau tentu pernah mendengar siapa itu Ramapati. Ramapati juga adalah seorang yang sangat berpengaruh di Majapahit. Bahkan kekuasaannya boleh dikatakan hampir menyamai kekuasaan Prabu Jayanegara. Dia bukanlah orang yang sakti. Dia sama sekali tidak dicaya. Tapi dia mampu mengerahkan kekuatan pasukan yang dahsyat. Itu semua adalah berkat perjuangannya, berkat segala macam siasatnya, dan berkat kemahirannya mencari kedudukan. Baiklah, Rasemi. Memang benar, jalan kita berbeda jauh. Bagiku jalan yang kau tempuh sungguh jelimet. Sangat banyak lika-likunya. Aku akan menempuh jalan yang lebih mudah, lebih terang-terangan. Dan ini memang cocok dengan watak serta sikapku. Iya. Baiklah, Rasemi. Sekarang aku benar-benar mohon pamit. Terima kasih atas segala kebaikanmu. Selamat tinggal. Ya, selamat jalan, Rakuti. Semoga kelak kita bisa berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bahu-membahu, serta saling mengisi kekurangan kita. Rasemi menghadiahkan seekor kuda kepada sahabatnya. Rakuti segera memacu binatang itu meninggalkan desa Pajarakan. Dia bermaksud secepatnya tiba di desa Ganding untuk menemui ibunya tercinta. Tapi begitu kudanya menginjak tepi hutan di sebelah utara Ganding, mendadak Rakuti melihat salah seorang tetangganya. Rakuti buru-buru menarik tali kekang kudanya. Paman! Paman Pundung! Paman! Rakuti, ternyata kau masih hidup. Ya, Paman. Saya masih segar bugar, Paman. Aduh, syukurlah. Kemana saja kau menghilang selama ini? Rakuti. Iya, Paman. Ibumu sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Bagaimana keadaan ibuku, Paman? Aku juga mengkhawatirkan keadaan beliau. Rakuti, ibumu sehat-sehat saja. Kami semua, para warga desa Ganding, menjaga baik-baik ibumu. Kami kasihan melihat nasib buruk yang menimpa keluargamu, Rakuti. Rakuti, mengapa kau datang sendirian?
Di mana si Tangsu? Sudahlah, Paman. Panjang ceritanya. Lain kali saja kalau ada kesempatan, saya akan bercerita. Sekarang saya harus segera tiba di rumah, Paman. Saya sudah sangat rindu sekali kepada ibu. Tunggu, Rakuti. Tunggu dulu. Ada apa, Paman? Kau jangan pulang ke desa Ganding dulu, Rakuti. Bahaya. Banyak prajurit Majapahit yang berkeliaran di desa kita. Dan juga di pinggir hutan sekitar desa kita ini. Mereka mau menangkapmu, Rakuti. Benar-benar gawat. Kau dinyatakan sebagai buron pemerintahan kerajaan Majapahit. Rumahmu selalu diawasi dengan ketat. Mereka telah memperhitungkan bahwa kau sekali waktu pasti pulang ke rumah menengok ibumu yang sudah tua itu, Rakuti. Kurang ajar. Apa mereka juga menyiksa ibuku, Paman? Tidak, Rakuti. Tidak sama sekali. Mereka tidak mengganggu ibumu. Mereka sengaja memakai ibumu sebagai umpan untuk memancing kehadiranmu. Saya memang akan datang, Paman. Akan saya usir prajurit-prajurit Majapahit itu dari desa kita. Jangan, Rakuti, jangan. Nanti kau ditangkap. Bahaya. Saya tidak takut, Paman. Lihatlah, saya akan memukul prajurit-prajurit sombong itu. Rakuti. Hebat sekali pemuda itu. Berani sekali dia. Kasihan. Mudah-mudahan Dewata Agung selalu melindungi keselamatan Rakuti. Rakuti terus memacu kudanya. Dia ingin segera sampai di desa Ganding dan menghajar prajurit-prajurit Majapahit. Dia ingin mengamuk, memukul prajurit-prajurit yang telah merampas kebahagiaan keluarganya. Dan dia telah menyusun siasat gerilya untuk membasmi mereka satu persatu. Dia sangat menguasai seluk-beluk keadaan desanya. Dia sudah sangat hafal setiap jengkal hutan di sekitar desanya, karena dia memang dibesarkan oleh desa dan hutan itu. Tolong! Tolong! Rakuti buru-buru melompat dari punggung kudanya begitu mendengar teriakan seorang wanita minta tolong. Kurang ajar. Ada dua orang prajurit Majapahit mau berbuat tidak senonoh. Bukankah wanita itu Wahita? Iya, dia Wahita. Dia keponakanku sendiri. Kurang ajar. Dua orang prajurit Majapahit itu akan kupinasakan. Wajah Rakuti merah padam. Mulutnya mendesis-desis bagaikan seekor ular mengintai mangsa. Dan perlahan-lahan tangannya bergerak menggenggam tombak Padmayoni.
Percuma saja kau berteriak, Manis. Mana ada orang mendengar teriakanmu? Iya, kalaupun ada yang mendengar, dia tidak akan berani menolongmu. Dan kalau dia nekat berani menolongmu, dia akan berhadapan dengan kami dan akan kami binasakan sekarang juga. Ayolah kawan, aku tidak sabar menunggu lama-lama. Sabarlah sedikit. Untuk menundukkan seorang wanita cantik seperti dia ini dibutuhkan kesabaran. Apa yang akan kau lakukan? Pergi, jangan mendekat. Lebih baik kau bunuh aku saja. Diam. Kau tidak usah bicara apa-apa lagi. Diam. Diam dan turuti keinginan kami. Aduh. Ada apa? Mengapa kau berteriak? Ada yang melempar batu. Aduh, lihatlah. Kurang ajar. Ada yang melempar kepalaku dengan batu. Ini batunya. Besar juga. Pantas kepalamu sampai benjol. Setan alas. Pasti ada orang yang mengintai kita. Akan kubunuh dia. Aduh. Nah. Sekarang kau yang kena. Lihatlah. Kepalamu juga benjol. Keparat. Setan belang. Ayo kita cari orang itu. Kita bunuh dia bersama. Kemana temanku itu tadi? Kok tidak kelihatan lagi? Aneh sekali. Hai kawan, apa yang kau lakukan di situ? Apa kau sudah dapat membereskan orang itu? Kok tidak ada jawaban? Gelagatnya sangat mencurigakan. Jangan main-main kawan. Aku tidak suka permainan seperti ini. Ayo keluarlah. Jangan-jangan dia telah menjadi korban orang gila itu. Kurang ajar. Aku harus segera bertindak. Awas. Kalau masih juga kalian bersembunyi di situ, aku akan datang menyergap. Iya. Rupanya kaulah pengacau itu. Apa yang telah kau lakukan pada temanku? Lihat saja sendiri. Aku hampir memutuskan lehernya. Berdebah. Kau berani membunuh prajurit Majapahit. Siapa kau ini, Harimau jantan dari desa Ganding. Sombong. Aku akan segera menguliti tubuhmu. Iya. Prajurit Majapahit itu segera menyergap. Rakuti menangkis dengan tombak Patmayoni. Mereka bertarung sesaat lamanya. Sementara itu Wahida, wanita cantik itu hanya melihat dari kejauhan. Prajurit Majapahit kembali menyergap dengan garang. Pertarungan menjadi lebih sengit, tapi nampaknya Rakuti berada di atas angin. Prajurit Majapahit itu menyerang dengan kalah. Wajahnya beringas, matanya memancarkan dendam. Rupanya dia benar-benar tidak terima melihat temannya terbunuh. Rakuti melayani setiap serangan dengan tenang. Suatu saat prajurit itu lengah. Rakuti dengan cepat menghunjamkan tombak Patmayoni ke dadanya. Prajurit Majapahit, mampus kalian sekarang. Berani sekali kau mengganggu keponakanku. Sekarang kau boleh tertawa-tawa. Kau boleh menyombongkan dirimu. Kau hanya akan menjadi bangkai, dan sebentar lagi kalian akan menjadi makanan binatang-binatang hutan.
Rakuti kembali memasukkan tombak Padmayoni ke dalam warangkanya. Kemudian dia menengok ke kiri dan ke kanan. Pandangan matanya menangkap seorang gadis yang bersimpuh di bawah pohon. Dialah Wahida. Wahida adalah keponakannya. Perlahan-lahan Rakuti melangkah menghampiri gadis itu. Wahida, bangunlah. Mereka sudah mati. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Paman Rakuti, terima kasih atas pertolongan Paman. Mereka itu prajurit-prajurit berandalan. Mereka mau berbuat tidak senonoh padaku, Paman. Orang-orang seperti mereka tidak pantas diberi hidup. Wahida, mengapa kau bisa sampai ke tempat ini? Apa yang kau cari? Aku disuruh ibumu mencarimu, Paman Rakuti. Oh, ada apa dengan ibuku? Ibumu tidak apa-apa. Ibumu dalam keadaan selamat. Lalu mengapa kau disuruh mencariku? Aku disuruh menyampaikan sebuah surat untukmu, Paman. Ini suratnya. Rakuti, anakku. Ibu tahu kau sedang mengalami cobaan berat. Kau sedang mengalami nasib sia yang disebabkan oleh kesewenang-wenangan penguasa kerajaan Majapahit. Anakku Rakuti, bagaimanapun juga keadaanmu, kau tetap anakku. Jika kau mengalami kesusahan, hatiku pun ikut susah. Sebaliknya, jika kau mengalami kebahagiaan, ibu akan merasa lebih bahagia. Rakuti, sekarang ini kau sedang menjadi buron pemerintah Majapahit. Kau jangan pulang dulu. Prajurit-prajurit Majapahit berkeliaran mencarimu ke pelosok-pelosok desa. Keadaanmu benar-benar sedang gawat. Kau tidak usah mengkhawatirkan keadaan ibumu. Ibu dalam keadaan sehat-sehat. Ibu tidak mengalami kekurangan apa-apa. Rakuti, ibu juga sangat prihatin melihat nasib buruk yang menimpa si Tangsu istrimu. Dia juga menjadi korban kesewenang-wenangan Raja Jayanegara dan pegundal-pegundalnya. Kau tahu Dewi Sinta? Dewi Sinta istri Ramawijaya diculik oleh Rawana, Raja Alengka di dalam cerita Ramayana. Ramawijaya memerlukan waktu 12 tahun lamanya untuk mempersiapkan diri merebut istrinya kembali. Ramawijaya mendapat bantuan dari Raja Monyet bernama Sugriwa beserta pasukan monyetnya. Dia juga mendapat bantuan dari Wibisono, adik kandung Rahwana yang membelot dan malah berbalik membantu Rama. Akhirnya berkat kesaktian senjata Goa Wijaya, pusaka Ramawijaya, dan juga berkat bantuan Sugriwa dan Wibisono, maka Rama berhasil merebut kembali istrinya dan membinasakan Raja Rahwana dari Alengka. Kisah babat Ramayana ini menjadi contoh bahwa kesewenang-wenangan tidak mungkin dapat mengalahkan kebenaran dan keadilan. Nah, Rakuti anakku, sekian dulu surat dari ibumu. Dan sekali lagi ibu memperingatkan, untuk sementara ini sebaiknya kau jangan pulang ke desa Ganding.
keadaanmu benar-benar berbahaya. Kasihan ibuku. Kau jangan pulang ke desa Ganding, Paman Rakuti. Hampir setiap hari ada saja prajurit Majapahit berkeliaran melewati depan rumahmu. Untung kau dapat menemukanku di sini, Wahita. Aku mendapat keterangan dari tukang mengembala kambing milik Rasemi sahabatmu, Paman. Belum lama aku pergi ke desa Pejarakan. Katanya kau bersembunyi di rumah Rasemi. Iya, benar Wahita. Aku memang bersembunyi di sana. Lalu sekarang apa rencanamu, Paman Rakuti? Aku memang harus bersembunyi untuk sementara waktu. Aku harus meninggalkan desa Ganding. Aku belum tahu akan pergi kemana. Oh, kalau begitu, aku akan pulang, Paman. Apa kau tidak mengirimkan pesan untuk ibumu? Tolong sampaikan kepada ibu. Katakan agar ibu tidak usah khawatir tentang diriku. Aku bisa melindungi diriku. Baiklah, Paman Rakuti. Saya mohon pamit. Hati-hati, Wahita. Ya. Kalau kebetulan berpapasan dengan prajurit Majapahit, sebaiknya kau menyingkir. Wahita mengangguk kecil. Gadis itu kemudian melangkah pergi. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon hutan. Rakuti mendesah perlahan. Akhirnya dia berjalan ke arah kudanya, naik ke atas punggung binatang itu. Majapahit. Aku akan pergi ke kota Raja Majapahit. Aku akan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri seperti apa besarnya kekuasaan Jayanegara. Dan kalau aku mendapat kesempatan, aku akan mencari Stangsu. Dan aku akan membebaskan istriku dari cengkraman Jayanegara. Nah, sekarang aku merasa lebih bebas, lebih leluasa bergerak. Aku bisa menyusup ke sana kemari sesuka hatiku. Mungkin aku membutuhkan beberapa hari lamanya untuk tiba di kota Raja Majapahit. Itu tidak menjadi soal. Aku akan berjalan sambil menyamar. Yang penting, aku ditemani ini. Tombak. Batas desa Rangke, Rakuti menghentikan langkahnya. Kurang ajar. Ada saja orang yang mempunyai niat buruk kepadaku. Sejak tadi orang itu mengikuti langkah-langkahku. Henti lagi. Wajahnya nampak kesal. Dia menengok ke belakang, tapi tak seorang pun nampak di sana. Orang bodoh. Kau pikir aku tidak tahu? Aku tahu kau bersembunyi di balik pohon besar itu. Awas kau. Kau akan segera tahu siapa Rakuti. Tiba-tiba Rakuti melompat ke balik rimbunan semak belukar. Tubuhnya lenyap di balik semak-semak tinggi. Dan dia menunggu sesaat lamanya. Benar, tak lama kemudian muncul sosok tubuh manusia. Orang itu nampak ragu-ragu sejenak. Dia seperti kebingungan. Dia melihat ke sana kemari, mencari sesuatu. Kemana orang itu tadi? Kalau tidak salah, baru saja dia berdiri di sini. Mengapa tiba-tiba lenyap? Oh, jangan-jangan dia bukan orang. Jangan-jangan aku telah membuntuti siluman. Mengerikan sekali. Benar-benar tidak ada. Benar-benar lenyap seperti asap. Waduh, celaka. Sekarang aku sendirian di tempat ini. Dan aku tidak mungkin kembali lagi ke desa Rangke. Malam gelap seperti ini. Aduh, ampun, ampun. Aduh, ampun, lepaskan tanganku, sakit.
Tidak akan kulepaskan. Aduh. Kau sudah berani membuntuti aku. Apa maksudmu? Aduh. Lepaskan dulu tanganku. Aduh, sakit. Kalau kau tidak mau menjawab dengan terus terang, tanganmu akan kupatahkan. Aduh, ampun. Baiklah. Aku akan berkata terus terang padamu. Tapi tolong lepaskan tanganku supaya aku bisa berkata dengan jelas. Baiklah, kau akan kulepaskan. Tapi awas, berani kau mempermainkan aku, kepalamu akan kuremukkan. Nah, sekarang katakan, mengapa kau membuntuti aku? Siapa kau ini? Namaku Senting. Kau warga desa Rangke? Iya, aku warga desa Rangke. Lalu mengapa kau membuntuti aku? Kau mempunyai maksud yang tidak baik kepadaku, ya? Tidak, sama sekali tidak. Lalu? Aku memang sengaja membuntutimu. Aku tidak berani berjalan sendirian. Aku ingin mencari seorang teman di perjalanan. Kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke kota Raja Majapahit. Mau apa kau pergi ke kota Raja Majapahit? Aku mau mencari pekerjaan. Aku sudah bosan tinggal di desa Rangke. Aku ingin berkembang. Aku merasa tidak bisa berkembang di desa kelahiranku sendiri. Karena itu, aku ingin mengadu nasib ke kota Raja Majapahit. Aku ingin menjadi seorang prajurit. Ya, siapa tahu cita-citaku ini berhasil. Begitu. Jadi kau membuntuti aku hanya untuk mencari seorang teman di perjalanan? Iya. Dan bukan untuk tujuan-tujuan yang lain? Sungguh mati. Aku tidak bermaksud buruk padamu. Aku takut berjalan sendirian malam-malam seperti ini. Kau ingin menjadi seorang prajurit. Mengapa penakut? Awas, kalau kau bohong kepadaku. Aku memang bukan seorang pemberani. Aku tidak biasa berjalan di tengah malam gelap seperti ini. Aku suka berkhayal yang tidak-tidak. Tapi aku benar-benar ingin menjadi prajurit. Nah, baiklah. Kalau kau ingin teman di perjalanan, aku bersedia menjadi temanmu. Aku juga. Aku ingin seperti pamanku. Pamanku adalah seorang prajurit Majapahit. Pamanku dulu pernah ikut berperang pada saat prajurit Majapahit melawan bala tentara Tartar. Pamanku terluka parah. Kedua belah kakinya lumpuh. Pamanku terkena senjata beracun. Kau pasti menganggap bahwa pamanmu adalah seorang pahlawan. Kau nampaknya sangat mengaguminya. Tentu saja. Pamanku adalah seorang pahlawan. Sekalipun dia prajurit rendahan, dia telah mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan negeri Majapahit. Apakah pamanmu sekarang masih hidup? Tidak. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia meninggal dengan tersenyum. Dan sebelum meninggal, dia sempat mengatakan sesuatu kepadaku. Senting, lihatlah tubuh pamanmu yang sudah reot dan tak berdaya ini. Tubuh ini seolah-olah tak ada harganya lagi. Tapi ketahuilah, Senting, tubuh ini pernah berjuang. Tubuh ini pernah menimbun batu bata untuk alas dasar kerajaan Majapahit. Paman merasa bangga mempunyai tubuh ini. Sekalipun sekarang sudah ringsek, tidak pantas dilihat orang lagi. Tapi paman tidak pernah kecewa memiliki tubuh ini. Tubuh seorang prajurit. Senting, satu hal perlu kau ingat jika kau ingin menjadi seorang prajurit. Janganlah kau sombong karena menjadi prajurit. Janganlah berbuat sewenang-wenang. Kau harus mempunyai sifat mengayomi kepada rakyat jelata yang lemah. Janganlah mudah menarik pedang, dan jangan lari dari medan peperangan. Musuh pantang dicari, tapi jika dia datang menjara raya,
pandang pula dihindari. Hebat sekali pamanmu itu, Senting. Iya, dia memang hebat. Kalau dia masih hidup, aku pasti akan memperkenalkannya kepadamu, Rakuti. Kalau setiap prajurit mempunyai watak seperti pamanmu, kerajaan Majapahit akan megah sepanjang zaman. Pagi itu suatu saat mereka melintasi daerah perkampungan. Pada saat matahari mulai terbenam di Cakrawala Barat, mereka baru menginjak tapal batas desa Tebu. Hari segera menjadi malam. Ada apa, Senting? Tempat ini sepi sekali, Rakuti. Apakah kita benar-benar sudah sampai di desa Tebu? Ya, kita baru saja melewati tapal batas desa Tebu. Tapi sepertinya daerah permukiman masih agak jauh. Ketika mereka sedang bercakap-cakap di tepi jalan, pada saat itu terdengar derap kuda semakin lama semakin dekat. Siapa mereka itu, Rakuti? Mengapa mereka menghadang jalan? Shh, tenang saja, Senting. Sepertinya mereka bukanlah orang-orang yang suka berbuat baik. Kita lihat saja nanti. Hei, kalian tidak bisa meneruskan perjalanan. Kami akan pergi ke kota Raja Majapahit. Aku tidak bertanya kemana tujuanmu. Aku berkata kalian tidak bisa meneruskan perjalanan. Lucu sekali. Apakah negeri Majapahit ini bukanlah sebuah negeri yang merdeka? Mengapa tiba-tiba ada dua orang berani melarang kami menempuh perjalanan? Jangan banyak mulut. Kami tidak biasa bicara berpanjang lebar. Baiklah. Sekarang apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian bawa itu? Apa yang kami bawa? Apa maksudmu? Goblok. Kau itu membawa-bawa apa? Maksudku, apakah kalian membawa uang atau barangkali perhiasan-perhiasan yang berharga? Rakuti, mereka perampok. Kita telah dirampok, Rakuti. Jangan khawatir. Mereka akan segera kusuruh pergi. Tenang saja. Kau berdiri saja di sini. Percayalah, kita tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Hei, jangan berbisik-bisik. Kalian pikir kami ini siapa, ha? Kami tidak senang melihat orang berbisik-bisik. Kalau kalian tidak senang, lebih baik kalian segera pergi. Hah, keparat. Kau akan segera merasakan mata pedangku ini. Hebat sekali. Bisa juga kau menangkis serangan temanku ini. Dengar, kalau kalian bermaksud merampok kami, maka kalian salah alamat. Kami tidak membawa barang-barang yang berharga. Lebih baik kalian mencari sasaran yang lain saja. Tidak. Kalian berdua tidak akan kulepaskan. Aku tidak peduli lagi apa yang kalian bawa. Kau sudah berani menangkis pedangku, maka kau harus berani menahan serangan-seranganku berikutnya. Ayo kawan, kita gebuk mereka. Kita bunuh saja. Dua orang penunggang kuda itu, yang ternyata adalah perampok jalanan, segera menyerang. Rakuti berkelit ke samping sambil menangkis dengan tombak Patmayoni. Saking kerasnya tangkisan Rakuti, benturan tombak memercikan api. Salah seorang perampok menjadi tergetar juga hatinya, tangannya kesemutan. Sekarang Rakuti ganti menyerang. Salah seorang perampok menjadi gugup sebentar. Dan pada saat itulah, Rakuti memperoleh kesempatan menusukkan ujung tombaknya. Hebat. Hebat sekali kau, Rakuti.
Aku paling sebel melihat perampok-perampok picisan seperti ini. Mereka hanya besar mulut. Lihatlah Rakuti, kau sudah membunuhnya. Orang itu sepertinya sudah tidak bernyawa lagi. Lihatlah, dia tidak bergerak-gerak lagi. Dan yang satunya lagi langsung kabur begitu melihat temannya roboh. Mereka belum bisa menjadi perampok ulung. Mungkin mereka baru saja belajar merampok. Ya, rupanya kau mempunyai simpanan ilmu kanuragan juga, Rakuti. Gerakanmu sangat cepat. Semula aku takut. Tapi begitu melihat gerakanmu, aku menjadi yakin bahwa kau pasti bisa merobohkan perampok-perampok itu. Sudahlah, Senting. Ayolah kita teruskan perjalanan. Tak ada gunanya kita lama-lama berada di tempat ini. Nah, lalu bagaimana dengan mayat perampok ini? Biarkan saja. Kau dapat membunuh seorang perampok dengan mudah sekali. Aku dapat membunuh 10 perampok macam itu dengan mudah, Senting. Kalau kau mempunyai ilmu kanuragan, mestinya kau menjadi seorang prajurit. Kau bisa cepat naik pangkat. Kau tidak akan terlalu lama menjadi seorang tamtama. Jadilah prajurit, Rakuti. Kita sama-sama berusaha. Tidak. Aku tidak ingin menjadi prajurit. Lalu untuk apa kau pergi ke kota Raja Majapahit? Kau tidak perlu tahu soal itu. Itu adalah soal pribadi. Sayang sekali. Seharusnya kau memanfaatkan kepandaianmu itu. Dengan menjadi seorang prajurit, kau akan mudah memperoleh kehormatan. Rakuti, kalau kau tidak ingin menjadi prajurit, tentunya kau ingin menjadi sesuatu yang lain. Apa cita-citamu, Rakuti? Coba terka apa cita-citaku, Senting. Apa kira-kira jabatan yang pantas untuk seorang laki-laki yang bernama Rakuti ini? Apa ya? Mungkin kepala desa? Kepala desa? Aku tidak pernah bermimpi untuk menjadi kepala desa. Kekuasaan kepala desa sangat lemah. Kalau begitu, kau pasti ingin menjadi seorang aku. Tidak. Tidak. Kekuasaan seorang aku juga masih sangat terbatas. Aku ingin yang lebih dari itu. Kalau begitu, mungkin kau bercita-cita menjadi seorang wedana. Ya, kau pasti ingin menjadi seorang wedana. Kalau kau menjadi seorang wedana, kau akan membawahi aku ataupun kepala desa. Wedana? Jabatan apa itu? Lebih baik aku menjadi rakyat jelata daripada hanya menjadi seorang wedana. Wedana itu jabatan yang cukup tinggi, Rakuti. Jarang sekali orang bisa menjadi wedana. Tapi aku tidak sudi menjadi seorang wedana. Aku ingin lebih dari itu. Lebih dari itu? Ya. Kalau begitu, mungkin kau ingin menjadi seorang raja bawahan? Ya, seperti Pangeran Wangker, Pangeran Kahuripan, atau Pangeran Daha. Tapi mana mungkin, Rakuti. Kau hanya berasal dari raja jelata, sedangkan mereka semua adalah kerabat bangsawan. Iya, semua raja bawahan adalah kerabat bangsawan. Kerabat kerajaan Majapahit. Dengar, Senting. Aku berkata sungguh-sungguh kepadamu. Aku tidak ingin hanya menjadi seorang raja bawahan. Aku ingin menjadi raja yang sesungguhnya. Apa, Rakuti? Kau pasti hanya bergurau saja. Aku tidak bergurau. Aku benar-benar ingin menjadi raja. Akulah nanti yang akan menjadi Raja Majapahit menggantikan Jaya Negara, si laki-laki busuk itu. Rakuti, Rakuti. Apa kau sudah gila? Mana mungkin kau bercita-cita menjadi raja? Itu cita-cita yang tidak masuk akal. Tidak masuk di otak manusia waras. Kau boleh percaya, boleh tidak, Senting. Tapi itulah cita-cita Rakuti. Suatu saat nanti, jika memang kesempatan itu sudah datang, aku akan merebut kekuasaan dari Jaya Negara. Akulah yang akan duduk di atas singgasana Majapahit. Dan Jaya Negara harus pergi. Jaya Negara akan kuusir dari tahtanya. Sudahlah, Rakuti. Baiklah. Tapi kukira cita-citamu itu hanya akan berhenti di awang-awang saja. Bagaimana mungkin cita-citamu akan terkabul? Senting, mungkin aku ini sudah gila. Tapi mungkin juga tidak. Siapa tahu?
Setiap orang boleh menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Baiklah, Senting. Kalau suatu saat nanti aku menjadi raja, kau akan kuangkat menjadi pengawal pribadiku. Bagaimana? Apa kau mau menjadi pengawal pribadi Prabu Rakuti? Oh, mau. Tentu saja aku mau. Tapi kalau benar-benar kau menjadi raja, Rakuti. Tunggu saja nanti. Saat itu akhirnya akan tiba juga. Untung sekali kita mendapat goa, Rakuti. Kita bisa tidur dengan nyenyak di tempat ini. Iya. Kulihat kau sudah sangat lelah. Iya. Tidurlah. Besok pagi kita akan langsung menuju kota Raja Majapahit. Wah, Rakuti. Apa kau ingin langsung membunuh Prabu Jayanegara dan merebut kekuasaannya? Tidak, Senting. Kali ini aku hanya ingin melihat-lihat suasana kota Raja Majapahit. Aku tidak mempunyai tujuan apa-apa selain ingin melihat-lihat saja. Gila. Berani sekali kau mempunyai cita-cita menjadi Raja Majapahit. Senting, kalau kau tidak dapat memahami maksudku dan cita-citaku, lebih baik anggap saja sebagai gurauan murahan. Ya, lupakan saja. Desa ini nyaman sekali. Udaranya sejuk. Dan kulihat orang-orangnya rajin bekerja. Desa Tebu ini adalah desa tempat tinggal Ranggalawe. Kau tahu siapa Ranggalawe? Dia dulu salah seorang panglima perang kerajaan Majapahit pada zaman Prabu Kertarajasa Jayawardana. Iya. Kukira hampir semua orang tahu riwayat ataupun sejarah kehidupan Ranggalawe. Bukankah dia terbunuh oleh Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras? Iya. Karena dia telah berani memberontak kepada pemerintah Majapahit. Akhirnya dia terbunuh. Sebenarnya sangat disayangkan. Kalau saja dia tidak memberontak, tentu sekarang dia sudah enak hidupnya. Siapa yang tidak mau mengakui jasa-jasa Ranggalawe? Tapi ya, nasib orang memang lain-lain. Mungkin Ranggalawe memang harus seperti itu nasibnya. Menjadi seorang pemberontak dan akhirnya mati secara mengenaskan. Aku sudah ngantuk. Aku mau tidur. Ya, aku tidak tertarik mendengar cerita tentang Ranggalawe. Rakuti memparingkan tubuhnya di atas lempengan batu di ruangan goa. Senting tidur di bawahnya, juga di atas lempengan batu pipi. Tak lama kemudian, mereka pun sudah terlelap di dalam mimpinya masing-masing. Rakuti terkejut. Tiba-tiba dia seperti melihat layar kehidupannya terbuka lebar. Dan dia mulai masuk ke alam mimpinya. Rakuti seperti melihat dirinya sedang tidur di atas rumpun ilalang. Mendadak dia terbangun, dan dia melihat bulan tenggelam di dasar sungai. Dia kebingungan. Dia ingin memungut bulan itu, tapi tidak tahu caranya. Akhirnya dia nekat terjun ke sungai, dan dia dapat memeluk bulan itu dengan kedua belah tangannya. Rakuti membawa bulan naik ke permukaan sungai, kemudian membawa bulan berwarna kuning keemasan itu ke darat. Tapi aneh sekali, begitu dia keluar dari air, bulan purnama itu berubah menjadi sebuah waluh yang besar. Dia merasa kesal, dia merasa tertipu, dan buah waluh itu pun dibantingnya ke atas tanah hingga pecah berantakan.
Rakuti. Rakuti. Bangun, Rakuti. Bangun. Kau bermimpi ya? Kau mengigo keras sekali. Sepertinya kau sedang kesal. Kau marah-marah. Aku sampai kaget, Rakuti. Aku kaget dan terbangun. Ya, rupanya aku baru saja bermimpi. Kau bermimpi apa, Rakuti? Aneh sekali mimpiku itu. Aku mimpi melihat bulan tenggelam di dasar sungai. Waduh, bagus sekali. Itu impian yang bagus, Rakuti. Konon, kata orang tua, mimpi melihat bulan menjadi pertanda bahwa orang itu memperoleh wahyu keraton. Waduh, mungkin saja cita-citamu akan terkabul, Rakuti. Lalu bagaimana? Bagaimana dengan bulan itu? Apakah dia jatuh ke pangkuanmu? Aku terjun ke sungai dan mengambil bulan itu. Aku membawanya naik ke atas. Tapi mendadak bulan itu berubah. Dia berubah wujud, berubah bentuk. Dia menjadi sebuah waluh yang besar. Rakuti masih kelihatan kecewa. Dia kecewa dan kesal. Dia juga pernah mendengar orang-orang bercerita bahwa mimpi kejatuhan rembulan adalah pertanda mendapat wahyu keraton.